Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, yaitu beranggotakan saya Aditya Sindu Firdaus, lalu ada Aida Ulfi Rohmah, lalu ada Hamzah Dwi, lalu ada Umas Adan Nasar dan Putri Ayu Zartika. Di sini kami akan presentasikan tentang HISTAR TA 1600 atau TA 2400 atau TA 3200 user manual. Di sini ada terdiri dari getting started, kalau operasi dasar, pengaturan port FX, pengaturan VoIP, pengaturan gateway, pengaturan PROM, lalu ada pengaturan lanjutan, preferensi jaringan, keamanan, lalu ada preferensi sistem, status, dan laporan. Yang pertama itu getting started. Kita mengakses GUI web TA 1600 atau 2400 atau 3200 akan menghubungi server DHCP di jaringan user untuk mendapatkan pengaturan jaringan yang valid. Misalnya, itu alamat IP, subnet mask, alamat gateway default, dan alamat DNS secara default. Lalu, cara untuk memeriksa alamat IP TA 1600 atau 2400 atau 3200 yaitu yang pertama, angka telepon analog, lalu akses PROM menu suara dengan menekan bintang 3 kali. Lalu tekan 1 untuk memeriksa alamat IP dan tekan 2 untuk alamat akses web. Setelah memasuki alamat IP di browser web, pengguna akan melihat layar masuk dengan memeriksa nama user dan password. Seperti pada gambar di sini. Lalu selanjutnya ada operasi dasar. Operasi dasar yang pertama yaitu adalah menu suara. Untuk memandu user mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk perangkat, perlu menekan bintang 3 kali pada telepon analog yang terhubung ke port FXS TA 1600, 2400, 3200 untuk masuk ke menu suara. Lalu masukkan kata sandi default untuk masuk ke pengaturan lanjutan, yaitu adalah kata sandinya 1 sampai 6. Lalu mengubah kata sandi dengan cara pilih gerbang atau gateway, pengaturan gateway, kode fitur, lalu pengaturan kata sandi menu suara. Kode call hold panggilan aktif dapat dilakukan dengan menekan tombol flash pada telepon analog. Tekan kembali tombol untuk melanjutkan panggilan atau menggunakan hook flash. Dengan cepat mengaktifkan tombol on off. Panggilan mungkin terputus secara kebetulan jika menggunakan hook flash. Lalu ada panggilan menunggu. Panggilan tunggu diaktifkan untuk port FXS. Pengguna FXS yang sedang melakukan panggilan dapat mendengar nada panggilan tunggu, yaitu nada beep saat ada panggilan masuk baru. Pengguna dapat menekan hook flash untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan masuk. Lalu, fitur yang selanjutnya adalah konferensi 3 pihak. Cara mengadakan konferensinya yaitu yang pertama, orang B menekan tombol flash atau flash hook untuk mendapatkan nada panggilan. Lalu si A ini akan mendengar musik yang ditahan. Lalu B akan memanggil nomor C. Lalu yang ketiga si C akan menjawab panggilan. Lalu B menekan tombol flash atau tap hook flash dan konferensi akan dilakukan termasuk A, B, dan C. Lalu jika tidak ada jawaban di C, A dapat menekan tombol flash atau tap hook flash untuk melanjutkan panggilan dengan A. Lalu 5, C akan dikeluarkan jika B menekan tombol flash atau mengetuk kait flash selama panggilan konferensi. Lalu ada cara selanjutnya mengubah alamat IP TA 1600, 2400 atau 3200 menggunakan analog telepon, yaitu mengubah alamat IP perangkat melalui telepon analog terhubung ke port FXS. Cara menyetel alamat IP statis untuk TA 1600 atau 2400 atau 3200. Yang pertama, kita harus menekan bintang 3 kali untuk masuk ke menu suara. Kemudian tekan angka 3
untuk masuk ke pengaturan lanjutan dan masukkan kata sandi dengan kunci prot pagar. Lalu yang kedua, tekan 2 untuk mengubah alamat IP dan mengaktifkan IP statis. Lalu yang ketiga, tekan angka 1 untuk mengubah alamat IP dan diikuti alamat IP baru. Lalu tekan angka 2 untuk mengganti subnet mask dan diikuti dengan subnet mask baru. Lalu tekan 3 untuk mengubah gateway dan diikuti gateway baru. Lalu yang terakhir tekan 4 untuk mengubah DNS dan diikuti DNS baru. Kemudian ada pengaturan port FXS. Nah, cara mengkonfigurasi dengan buka gateway, kemudian pilih daftar port, dan kemudian daftar port pada halaman untuk mengkonfigurasi port FXS, kemudian klik tombol edit untuk mengkonfigurasi FXS. Nah, ini merupakan pengaturan umum. Nah, ini merupakan pengaturan umum Fox, FXS, dan gambar 4.2, yaitu pengaturan lainnya dari port FXS. Next. Nah, kemudian hand group. Nah, fitur hand group ini yang memungkinkan panggilan mencapai beberapa port FXS. Nah, port FXS akan bertindak sebagai hand group. Satu grup. Hand group akan bekerja ketika panggilan mencapai pengguna terkait port FXS yang sibuk atau tidak ada jawaban. Nah, gambar 4.3 ini merupakan hand group. Tampilan dari edit hand group. Nah, kemudian yang gambar 4.4 merupakan edit FXS dari hand group tersebut. Nah, ada 3 strategi untuk kelompok hand group di FXS Gateway, yaitu ada serentak, bundar, dan linear. Nah, serentak ini semua pengguna FXS akan menelpon pada waktu yang sama. Kemudian pada bundar, jika panggilan dikirim ke FXS port 1, panggilan berikutnya kedua. Ketika akhir hand group tercapai, hand group dimulai kembali pada pengguna lokal pertama. Kemudian yang terakhir yaitu linear. Panggilan selalu dikirimkan ke pengguna FXS pertama, kecuali jika sibuk. Lalu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Next. Kemudian ada pengaturan VoIP. Pengaturan server VoIP membantu port FXS untuk mendaftar ke server VoIP. Setelah dikonfigurasi, template dapat dipilih di halaman pengaturan port FXS. Ada 3 mode register untuk server VoIP. Pengguna dapat memilih satu mode untuk server VoIP dan menerapkan ke port FXS. Yang pertama yaitu penyedia layanan. Penyedia VoIP berbasis IP biasanya tidak memerlukan gateway TA untuk mendaftar ke penyedia, hanya alamat IP atau domain yang diperlukan untuk mengkonfigurasi pada gateway TA. Kemudian yang kedua, port register. Nah, server VoIP memerlukan gateway TA untuk mendaftar ke penyedia pengguna ID, autentikasi, dan kata sandi. Dan yang ketiga, daftar template, yaitu daftar ke server VoIP, Anda akan diterapkan template ke port FXS. Nah, port FXS akan mendaftar ke server dengan akun yang sama. Next. Kemudian ada pengaturan SIP. Sebaiknya pengaturan default seperti yang disediakan di halaman ini. Namun untuk beberapa bidang, pengguna perlu mengubahnya agar sesuai dengan situasi. Jadi sebutuhnya saja. Seperti ini tampilan dari pengaturan umum SIP. Next. Kemudian ada QoS. Nah, QoS atau Quality of Service adalah masalah utama dalam implementasi VoIP. Masalahnya adalah bagaimana menjamin bahwa lalu lintas paket untuk suara atau koneksi media lain tidak akan tertunda atau terputus karena gangguan dari lalu lintas prioritas rendah lainnya. Ketika kapasitas jaringan tidak mencukupi, QoS dapat memberikan prioritas kepada pengguna dengan mengatur nilainya. Kemudian ada kode respons. Nah, pada kode respon ini dapat mengubah kode respon pada TA-FXS gateway ke yang kita inginkan sebelumnya, mengirimkan ke server VoIP. Ini membantu server VoIP lebih memahami panggilan yang tepat status, suka sibuk, tidak ada respon, dan lain-lain. Next. Kemudian ada gateway setting. Basic preference. Ini tampilan dari basic preference-nya.
Kemudian ada fitur kode. Ada beberapa kode fitur pada TA 1600, 2400, dan 3200. Kode fitur digunakan untuk mendapatkan info gateway atau mengaktifkan dan menonaktifkan layanan tambahan. Kode fitur default diilustrasikan di bawah ini. Parameter untuk kode fitur dapat dikonfigurasi. Ya, berikut adalah tabel tentang call forwarding preference. Untuk items-nya ada reset to default dengan cara menekan bintang 70. Selanjutnya enable forward all calls yang menekan bintang 71 dan seterusnya. Next. Selanjutnya yaitu speed dial. Untuk fitur panggilan cepat tersedia pada TA 1600, 2400, ataupun 3200 yang memungkinkan Anda melakukan panggilan dengan menekan sejumlah tombol. Ada 16 speed dial yang bisa dikonfigurasi. Template tersedia di TA 1600, 2400, dan 3200. Untuk tampilannya seperti gambar berikut. Next. Selanjutnya yaitu prompt setting. Yang pertama, custom prompt. Kita dapat mengunggah petunjuknya di halaman ini. Anda juga dapat mengunggahnya dan menyimpannya sebagai file cadangan. Tampilannya seperti yang ada di slide. Untuk selanjutnya yaitu music on hold prompt. Di halaman ini kita dapat mengupload musik yang ditunda petunjuknya seperti gambar berikut. Next. Berikut adalah tampilan dari sistem prompt. Dengan cara memilih beberapa opsi yang pada download mode dan memilih beberapa opsi pada menu prompt. Selanjutnya kita download. Next. Selanjutnya pada network preference ini ada beberapa komponen, yaitu LAN setting yang pertama, yang kedua yaitu service, yang ketiga VLAN setting, yang keempat VPN setting, selanjutnya DDNS setting, selanjutnya static route, selanjutnya SNMP setting, dan yang terakhir yaitu TR069 setting. Selanjutnya pengaturan SNMP dan pengaturan TR069. Ya, baik. Selanjutnya yaitu pengaturan SNMP dan pengaturan TR069. Untuk SNMP sendiri itu kepanjangannya yaitu Simple Network Management Protocol, yaitu protokol standar internet untuk mengelola perangkat di jaringan IP. Gateway TA FXS mendukung 3 versi yaitu V1, V2C, dan V3. Untuk tampilan pengaturan SNMP-nya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya yaitu untuk TR069 atau Technical Report 069, yaitu spesifikasi teknis broadband forum atau sebelumnya dikenal sebagai DSL forum yang diberi judul CPE1 Management Protocol atau CWMP. Ini mendefinisikan protokol lapisan aplikasi untuk manajemen jarak jauh perangkat pengguna akhir. Untuk tampilan TR069 settingnya yaitu bisa dilihat di gambar berikut. Firewall Security Center dan port. Di tab Firewall dapat memeriksa konfigurasi firewall dan pengaturan peringatan.
Dengan mengklik tombol yang relevan dapat langsung masuk ke halaman konfigurasi seperti pada gambar. Di tab Security, dapat memeriksa status AMI atau SSH. Untuk AMI atau SSH, Anda dapat masuk ke halaman yang sesuai dengan mengklik tombol di kolom pengaturan. Di tab Port, dapat memeriksa port SIP dan port HTTP. Juga dapat masuk ke halaman yang relevan dengan mengklik tombol di kolom atau pengaturan seperti gambar di bawah. Next. Lalu pengaturan peringatan. Jika peringatan diserang, sistem akan memperingatkan pengguna melalui panggilan atau email. IP attack. Ketika sistem diserang oleh alamat IP, firewall akan menambahkan IP ke daftar hitam IP otomatis yang memberi tahu pengguna jika cocok dengan aturan perlindungan. Web login, yaitu memasukkan kata sandi yang salah secara berurutan selama 5 kali saat masuk ke antarmuka web TAFXS Gateway akan dianggap sebagai serangan seperti gambar di samping. Next. Aturan firewall. Firewall digunakan untuk mencegah penggunaan internet yang tidak berwenang mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke internet, terutama internet. Next. Pengaturan umum. Seperti gambar di bawah, itu terdapat item aktif firewall yang aktif untuk melindungi perangkat. Lalu ada nonaktifkan ping, itu akan menghapus ping net dari host jarak jauh. Lalu jatuhkan semua. Ketika mengaktifkan fitur drop semua, sistem akan melepaskan semua perangkat atau koneksi dari host lain. Aturan umum. Tidak ada aturan default, dapat membuatnya sesuai kebutuhan, seperti gambar di bawah. Lalu ada pertahanan otomatis. Port yang ingin Anda lindungi secara otomatis dapat memilih UDP atau TCP dan menentukan waktu koneksi akan terputus. Next. Lalu ada preferensi sistem, pengaturan kata sandi, serta tanggal dan waktu. Pengaturan kata sandi sangat disarankan untuk mengubah kata sandi sistem setelah login pertama. Pergi ke sistem, lalu preferensi sistem, lalu pengaturan kata sandi untuk mengubah kata sandi, seperti gambar di bawah. Lalu tanggal dan waktu harap sesuaikan waktu di TA 1600, 2400, dan 3200. Itu termasuk zona waktu sesuai dengan waktu login user, yaitu pergi ke sistem, preferensi sistem, tanggal dan waktu untuk mengonfigurasi tanggal dan waktu sistem, seperti gambar di bawah. Next. Lalu pengaturan penyediaan otomatis. 3 metode yang didukung otomatis PNP, DHCP, dan pengguna dapat secara manual mengkonfigurasi URL server untuk mendapatkan file konfigurasi dari server, yaitu pergi ke sistem, preferensi sistem, pengaturan penyedia otomatis untuk mengonfigurasi, seperti gambar di bawah. Lalu ada PNP dan DHCP metode bekerja dengan MyPBX TA Provisioning. Pertama, pengguna perlu mengonfigurasi pada halaman TA Provisioning MyPBX, kemudian di TA 1600, 2400, 3200 akan mencari dan mendapatkan file konfigurasi dari MyPBX selama boot. Di PNP mode hanya perlu mendapatkan di jaringan IP yang sama dengan MyPBX, lalu dapat menentukan dan menyediakan di halaman MyPBX TA Provisioning, seperti gambar di bawah. Next.
Jika menggunakan DHCP mode untuk melakukan penyediaan otomatis, harus mengaktifkan DHCP server di MyPBX untuk menjadikan sebagai server DHCP. Sistem preferensi jaringan server DHCP, seperti gambar berikut. Kemudian, pilih mode DHCP pada halaman pengaturan LAN untuk menjadikan TA 1600 atau 2400 atau 3200 sebagai klien DHCP. Cara lainnya, dengan mengunduh file konfigurasi dari URL server yang dikonfigurasi, isi URL, nama pengguna, kata sandi, dan atur waktu. TA 1600 atau 2400 atau 3200 akan mendapatkan file konfigurasi dari server secara otomatis dan teratur, seperti gambar berikut. Next. Cadangkan dan pulihkan. Buat cadangan baru, klik Create a New Backup untuk membuat cadangan baru. Unggah cadangan, klik Upload a Backup untuk mengunggah cadangan. Mengembalikan. Unggah file cadangan ke TA 1600 atau 2400 atau 3200 dan klik. Mulai ulang sistem untuk menerapkannya, bahwa konfigurasi saat ini akan dibatalkan dengan data cadangan. Seperti yang ada pada gambar. Setel ulang dan mulai ulang. Pengguna dapat mengatur ulang dan memboot ulang sistem di bawah. Sistem, lalu preferensi sistem, lalu atur ulang dan reboot. Next. Status port FXX, status jaringan dan sistem informasi. Pengguna dapat memeriksa status sistem. Sistem status. Sistem status di mana status port FXX, status jaringan dan info sistem dapat diperiksa. Di halaman ini, alamat IP port LAN akan muncul dengan statusnya. Di halaman ini, kita dapat memeriksa versi perangkat keras atau firmware, atau perangkat disk TA FXX gateway, seperti yang ada pada gambar. Next. Laporan log panggilan dan log sistem. Log panggilan merekam semua detail panggilan, termasuk waktu panggilan, nomor pemanggil, nomor panggilan, jenis panggilan, durasi panggilan, dan lain-lain. Administrator dapat mencari dan memfilter data panggilan berdasarkan tanggal panggilan, pemanggil atau panggilan, terang, durasi penagihan, status, atau jenis komunikasi. Selain itu juga dapat mengunduh dan menghapus log sistem TA 1600, 2400, atau 3200, seperti pada gambar. Next. Paket tool dan port monitor tool. Fitur ini digunakan untuk menangkap paket untuk teknisi, integrasikan alat penangkap paket Wireshark di TA 1600, 2400, atau 3200. Pengguna juga dapat menentukan alamat IP dan port tujuan untuk mendapatkan paket. Alat ini digunakan untuk mendebug port FXS. Pilih port FXS dan klik Start untuk pemantau port FXS. Hentikan pemantauan dengan mengklik tombol stop, seperti gambar berikut. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.